Perayaan Tahun Baru Imlek oleh warga Tionghoa di Indonesia nggak lepas dari peranan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Warga Tionghoa bebas merayakan Imlek dan warga non-Tionghoa mendapatkan berkahnya berupa hari libur Imlek. Ini semua karena keberanian Gus Dur. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur mencabut larangan bagi warga Tionghoa merayakan Imlek lewat keputusan Presiden nomor 6 tahun 2006. Berkat jasanya menghapuskan diskriminasi, pria yang akrab disapa Gus Dur ini dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Kepres yang dibuat Gus Dur mematahkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru memimpin Indonesia. Di peraturan lama, warga Tionghoa di Indonesia tidak diperkenankan melakukan tradisi leluhur mereka, khususnya kegiatan peribadatan secara mencolok di ranah publik. Mereka cuma boleh mengekspresikan kepercayaan dan tradisinya di lingkungan keluarga. Itu pun mesti lewat izin khusus dari aparat. Aturan yang diskriminatif ini berlaku sejak awal kepemimpinan Soeharto. Alasan Presiden Soeharto waktu bikin aturan itu karena menganggap aktivitas warga Tionghoa menghambat proses pembauran dengan penduduk pribumi. Bukan hanya itu, Soeharto juga meminta agar etnis Tionghoa mengganti identitas dirinya dengan menggunakan nama Indonesia. Ribet banget ya. Gus Dur yang memang sejak muda dikenal sebagai tokoh pluralis sangat tidak setuju dengan kebijakan Soeharto tersebut. Makanya, sewaktu menjadi presiden, Gus Dur menghapus aturan diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Presiden Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2006 yang menyatakan, dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Gus Dur menegaskan, etnis Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia, sehingga harus mendapatkan hak-hak yang setara, termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan. Di mata Gus Dur, warga keturunan juga adalah orang Indonesia 100%, maka tidak boleh dikucilkan. Kalau ada pihak yang mencerca bahwa kelompok Cina ini eksklusif dan tidak membaur di masyarakat, itu karena sejak awal rezim Orba menerapkan kebijakan yang diskriminatif pada mereka. Mereka tidak diberi kesempatan masuk di bidang yang mereka pilih dengan bebas. Kiprahnya hanya dibatasi di dunia bisnis dan perdagangan. Dengan kata lain, ruang gerak mereka dibatasi habis-habisan. Makanya, mereka jarang punya kesempatan buat muncul. Jadi lebih tepat mengatakan mereka dikucilkan, bukan ogah berbaur. Ironisnya, kalangan Cina begitu menjadi pengusaha dan sukses dalam bisnis. Mereka diperlakukan bak sapi perah oleh rezim Orde Baru dan aparatnya. Mereka mendapatkan backing dan perlindungan dari rezim otoriter Orba. Proteksi Soeharto dan kroninya ke sejumlah taipan ini gampang sekali menyulut rasisme anti-Cina akibat kecemburuan sosial. Diskriminasi yang dialami warga Tionghoa semacam ini dengan keras ditentang Gus Dur. Gus Dur menegaskan, cara terbaik, bangsa kita harus membuka semua pintu kehidupan bagi bangsa Tionghoa, sehingga mereka bisa dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia. Tokoh Nahdlatul Ulama itu pun berharap semua elemen bangsa memberikan kesempatan kepada masyarakat Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat. Berkat kebijakan dan pemikiran terbukanya yang membela hak-hak masyarakat Tionghoa, Gus Dur kemudian dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Pemberian gelar diselenggarakan di Klenteng Tai Keksi pada 10 Maret 2004. Saat penobatan, Gus Dur hadir dengan menggunakan baju chongsam meski harus duduk di kursi roda. Menariknya, Gus Dur sendiri sering mengaku sebagai keturunan Tionghoa. Ia pernah bilang, saya ini Cina Tulen sebenarnya, tetapi ya sudah nyampurlah dengan Arab India. Gus Dur menyatakan dirinya merupakan keturunan dari Putri Cempa yang menjadi selir seorang raja di wilayah Nusantara. Dari situ, Putri Cempa memiliki 2 anak yakni Tang Eng Huan dan Tan Ahok. Pengakuan Gus Dur itu juga dikuatkan oleh tokoh NU lainnya, misalnya Kiai Haji Said Akhil Siraj, mantan ketua PBNU. Kiai Said dalam buku Gus Dur Bapak Tionghoa Indonesia bercerita bahwa Tan Kim Han memiliki anak bernama Raden Rahmat Sunan Ampel.
Salah satu keturunannya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang selanjutnya memiliki anak bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah ayah dari Gus Dur. Gus Dur sangat dihormati oleh etnis Tionghoa dan masyarakat yang menganut pluralisme. Oleh masyarakat Tionghoa, Gus Dur dianggap sebagai pahlawan bahkan hingga nabi. Saat Gus Dur berpulang pada 30 Desember 2009, bukan hanya warga NU yang merasa bersedih. Banyak masyarakat Tionghoa merasa kehilangan sosok Gus Dur. Hingga saat ini, makam Gus Dur masih sering didatangi warga Tionghoa. Foto mendiang Gus Dur masih terpampang di sejumlah kelenteng sebagai penghormatan masyarakat Tionghoa. Berkat Gus Dur, masyarakat Tionghoa dapat bebas berekspresi, berkarya dalam berbagai bidang, baik dalam perdagangan, di lembaga pemerintahan maupun di parlemen. Atas dasar itulah nggak heran kalau banyak kalangan etnis Tionghoa yang meminta agar Gus Dur dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Gus Dur juga telah melakukan perubahan yang sangat signifikan tentang hak setiap bangsa dan warga negara. Bukan hanya hak minoritas, namun semua suku, agama, dan ras. Gus Dur pun patut dikenang dalam kemeriahan perayaan Imlek tahun 2023 ini, hingga Cap Gomeh nanti. Jasa Gus Dur yang memasukkan Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia juga menjadi kemajuan demokrasi yang tidak bisa dilupakan. Makanya, ingat Imlek, ingat Gus Dur. Sebagai penutup, Main TV mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Semoga keberagaman dan toleransi selalu menjadi ciri khas keindahan Indonesia.